Shalom, salam sade, salam hari Sabtu, salam weekend. Ketemu lagi bersama channel Sayur Bening dengan market yang butek. Sekilas kita bahas market ya, terus ya bahas berbagai isu lah, pertanyaan. Biasa di Sabtu ya. Sabtu market kalau lagi tanking begitu, lagi stuck, ya kita bahas seputar kondisi saat ini yang pertanyaan lah, ada beberapa pertanyaan saya coba jawab gitu ya. Tapi sebelum ke sana, kita lihat hari ini di hari Sabtu, market cap turun 0,3% ya. Kemarin ya 277, sekarang 275 ya, 2 triliun, 75 billion. Volume turun sekitar 18% di 62,2 billion. BTC dominance enggak berubah, sama dalam beberapa hari ini 60,6. Fear and greed di 27 fear. Altcoin seasonnya 21/100, masih jauh di bawah untuk all season. Tadi dailynya nutup di 84 ya, 84.000. Sekarang saya buat video posisi 84.210, ETH di 1984, XRP 238, $2.38 ya. BNB 629, Solana 128 ya, nggak kemana lah, di situ-situ aja dia ya marketnya. So lumayan, semalam akhirnya dapat lumayan saya ya. Jadi minggu ini loss dikit lah, ada dapat kemarin ya. Untung juga. Ya, kalau market masih nggak ini, altcoin pelan-pelan teriris ya. Lina yang drop lumayan ya, koin Lina ya. Tadi ada yang nanya ya, di mana exchange mana yang the list juga. Ini drop 57%. Begini, daripada saya kan udah sering bahas hati-hati kondisi kedepannya ya, altcoin udah kebanyakan, itu resiko crypto bubble ini semakin tampak jelas ya. Jadi koin-koin Anda bisa survive atau enggak. Terus begini, tadi ada yang tanya, kok gimana ini, apa tukar ke exchange lain, kalau juga enggak ini mau di delist ya sama aja, atau nanti terakhir juga koin ini udah nggak bertahan, hancur, percuma ya. Jadi kalau masih ada sisa untuk Anda harap pantul, koin-koin begitu biasanya sulit. Mending cari yang pasti-pasti ya. Tadi saya ada tulis, saya jawab komennya, saya bilang mending kamu switch ke XRP. Karena kenapa? Cari yang sudah jelas, apalagi udah di reserve. Jadi kalau udah di reserve itu ya, walaupun dia nanti turun-turun, kamu nggak usah takut, ke depan burannya itu pasti akan dimainkan. Dan XRP ini terus banyak yang adopsi ya. Terus kalau ke Cardano gimana? Bisa juga, tapi kalau lihat dari yang adopsi, lebih banyak orang pilih XRP gitu. Jadi mending kamu pilih ke XRP. Juga yang mau, sekarang yang ajukan ETF-nya ada 9 kalau nggak salah ya. Jadi untuk peluang kamu mantul balik lagi duit kamu, itu mending kamu switch ke XRP. Jadi kamu nggak usah, koin kamu ini udah minus gimana, kamu mau ini pindah ke exchange lain, percuma. Kalau koin ini rakpol, abu gitu ya. Jadi mending masih ada sisa duit, Anda harap pantul ya, cari yang udah aman ya. Itu kemarin juga SEC udah drop dari appeal,
Itu secara ini sedikit lagi prosesnya gitu, proses sedikit lagi, istilah udah menang dia, udah tinggal waktunya aja, nggak bisa naik banding lagi, semua masanya lewat, kasusnya drop, ingkrah dengan keputusan pertama Just Torres itu, ya. Itu aja. Jadi dia sudah kuat sekali secara hukum. Jadi mending alihkan yang begitu. Selain udah kuat di hukum, terus juga udah jadi reserve. Jadi kamu nggak untuk harap dia mantul lagi, nanti duit kamu untuk kembali masih besar harapannya daripada Anda keep coin itu atau switch ke coin lain yang masih juga nggak jelas juntrungnya. Mending ambil yang pasti-pasti dan lebih peluang besar untuk gain balik gitu, ya. Itu buat ini siapa aja sangkuter, bukan hanya koin Lina. Anda yang kira-kira udah pusing koin Anda nggak naik-naik gitu, Anda pikir mau switch kemana untuk ini, ya saya rasa itu yang udah di reserve XRP gitu, ya. Cardano bisa. Tapi kalau mau lihat gainsnya ke depan lebih besar, saya yakin XRP lebih gede karena lebih banyak yang adopsi XRP sekarang, ya. Negara-negara, ya. Jadi itu masukan yang bisa saya berikan. Semalam itu perkiraan, ya, gold bisa koreksi, benar, koreksinya lumayan padat, ya, dapat lumayan padat. Juga dolar agak menguat tipis, ya, nutup dia menguat tipis. Cuma yang salah saya perkirakan, saya pikir saham mungkin nutup merah, ternyata hijau tipis dia nutup, ya, semalamnya untuk sahamnya untuk minggu ini. Dan minggu depan masih wanti-wanti, ya. Jadi ada juga yang tanya, kok bisa saya ambil swing ini, swing itu, koin-koin yang saya lihat ada event di penghujung bulan ini, di penghujung bulan Maret biasanya banyak sekali. Itu biasa tutup kuartal itu selalu di penghujung bulan tutup kuartal selalu banyak event. Tapi apakah ngangkat atau enggak, lihat kondisi saat ini ya sulit ngangkat. Makanya ada yang nanya, kok bisa di swing koin ini, bisa di swing koin itu. Saya buat saya sih, kalau saya pribadi enggak. Karena pertama alasan saya udah jelaskan, itu mepet dengan posisi tarif. Tanggal 1 April mau sering merah, tanggal 2 keputusan tarif, ya. Itu yang buat para hedge fund besar itu wait and see, lihat keputusan tarif ini gitu, ya. Jadi market di penghujung bulan saya rasa bisa aja merah. Seringnya mereka duluan lepas barang gitu. Jadi mencondong ke merah. Jadi kalau ada event pun Anda mau swing, Anda harap dia event mantul, enggak. Karena ini kelihatan volume kecil. Jadi mau harap gimana, enggak ada harapan gimana sih. Untuk saat ini Anda mau harap gain besar sulit, volumenya kecil untuk saat ini, ya. Dalam dari minggu-minggu kemarin dengan minggu ini volume kecil, nggak gede gitu. Volume transaksi, ya, antara entah yang mau trade atau yang mau swing, ya, mau di spot gitu, volumenya nggak gede. Jadi untuk naik gainnya besar sulit. Kecuali ada beberapa ya meme yang di Binance kalau nggak salah kan, ya, koin-koin market cap kecil sekali lah, meme-meme koin gitu yang kalau Anda beruntung ya kayak beli lotre dapat gain lumayan. Nah, itu. Nah, untuk hari ini satu lagi ini ada yang minta bahas ini. Kok bahas sebenarnya di WhatsApp ada beberapa teman saya juga kirim saya peringatan hati-hati, ini udah marah, mau rusuh, mau kudeta, mau dibuat tahun 98 gitu, ya. Terus ini masih ada yang nanya, kemarin sama semalam ada juga, kok tolong bahas gimana, kata mereka akan
sama seperti krisis 98. Ya intinya saya itu udah wanti-wanti, saya udah ingat-ingatkan dari semenjak akhir tahun 2019, 2020 pas masuk COVID, saya udah ingat-ingatkan, ya kan, untuk persiapkan diri. Udah banyak lah, kalau Anda lihat video-video itu udah saya suruh persiapkan diri. Jadi mungkin ada yang subscriber baru, kok gimana harus persiapkan diri. Ini udah mepet-mepet, ya gold juga udah naik tinggi, ya kan. Kripto lagi tanking, ya kan. Nah, sabar ngadepin ini, kondisi ini, ya. Ini bukan aja Indonesia, mungkin kalian pikir, oh Indonesia. Enggak, ini masih global, ya. Kedepannya masih ini. Ini kalau lihat berita-berita semua pada anjlok semua gitu, ya, pada dire warning, ya. Hari ini lihat tadi pagi saya bangun udah perusahaan besar itu pengiriman FedEx, ya, itu juga kasih warning lagi, ya kan. Beragam lah semua perusahaan besar ini udah lampu merah, dire warning, kasih dire warning, ya. Jadi itu secara global. Ini terus nih, ya. Ini kayak snowball makin besar nih nanti. Ya seperti yang saya udah pernah ngomong di video beberapa hari lalu, lebih agak ini hati-hati mungkin setelah kuartal 2. Setelah Juni, ya. Juli gitu, itu mulai lebih ini lagi. Dan perang tarif ini masih ini, selain itu sementara Anda lihat kan di berita agak adem BRIC. Enggak, BRIC masih di belakang, jalan terus mereka. Ya, BRIC di belakang masih jalan terus. Dan walaupun kamu lihat kondisi saat ini, si Trump agak bisa tenangkan si Putin, tapi Putin ada hitungan sendiri. Rusia sama Cina sama Arab, ya, itu udah di belakang udah ada kesepakatan, mereka tidak akan tunduk lagi sama Western, mereka tidak akan ini lagi. Jadi negara Barat, ya, juga Amrik, Barat ya arti ya Eropa gitu, ya, terus dengan Amrik gitu, mereka nggak akan kasih kayak dulu lagi. Jadi kalau misalnya Ukraina mau gencatan senjata, ceasefire, itu kesepakatannya nggak gampang. Putin akan taruh poin-poin yang nggak agak sulit buat mereka Barat mau yes gitu, ya, oke gitu, sulit. Jadi makanya saya bilang ini terus akan picu krisis, ya, terus juga perang Timur Tengah itu juga akan melebar. Jadi 2025-2026 ini itu boleh dikatakan. Nah ini sekalian saya jawab yang ada bilang gini, saya padahal udah jawab di komen gitu, ya. Udah dari minggu kemarin ada yang nanya, kok di X rame katanya beberapa pakar itu resesi besar, Great Depression atau di kisaran 2030 terjadi. Buat saya enggak. Justru buat saya udah ingatkan dari awal-awal, justru kalau perkiraan saya ini di kisaran puncak-puncaknya, masuk puncaknya ini antara setelah kuartal 2 di 2025 ini sampai 2026 itu puncak-puncak resesinya. Bisa terjadi Great Depression-nya di situ. Justru kalau perkiraan saya setelah tahun 2028 ke 2030 itu mulai recovery gitu, ya. Jadi beda dengan yang kalau yang di gembar-gembor di Twitter, di X, perkiraan mereka di 2030 puncaknya terjadi. Saya justru di 2025 ini perkiraan saya di setelah kuartal 2 ini makin runyem gitu. Ya, pokoknya ya buat saya udah berusaha lah di video saya berapa tahun ini udah ingatkan, persiapkan diri, ikat pinggang, baik-baik manage keuangan, baik-baik ini ya,
lama udah saya ingatkan, jangan bergaya, jangan flexing, hidup sederhana, ya kan. Beragam lah, udah banyak saya sampaikan, ya kembali ke diri masing-masing, ya kan. Nah, kok gold masih bisa beli, ini udah harga segitu, Anda mau beli ngapain? Ya nanti kau sekarang 1,5 juta, 1,600,000 bisa ke 2 juta, mungkin nggak bisa, tapi berapa tahun kemudian, tunggu aja, jangan sekarang ini, gitu. Market yang udah naik tinggi itu pasti nanti ada koreksinya. Seberapa saya nggak tahu, ya lihat gitu, ya. Karena dia naik terus gitu. Gold ini kan naik terus grafiknya, ya. Tapi nanti ada masa ininya, dimana mungkin pas kejadian crashnya, who knows, kita nggak tahu kan. Tapi ada kalau saya sih nggak, karena saya udah persiapkan baik-baik juga. Jadi kalau yang Cuan Army yang ikut lama udah tahu lah. Kalau kalian yang ada beberapa saya tahu, saya ingat namanya, mereka udah cicil waktu dari tahun 2020 saya katakan sama mereka, coba cicil, ya kan? Ya mereka udah ada cicil-cicil dari harga 800 sekian, 900 sekian per gram, ya kan? Nah, buat mereka stabil. Nah, satu hal lagi yang saya katakan dulu, saya kan pernah jelaskan porto saya lebih gede di gold. Kenapa? Karena saya butuh tenang. Saya nggak peduli waktu itu, wah, BTC Maxi begini gitu, gold begini lah, nggak begitu. Tapi ya gennya lumayan dan hidup lebih tenang. Nggak buat kamu spot jantung, ya kan. Di kripto ini kan masih spot jantung. Begitu naik tinggi Anda euforia, begitu drop Anda kempot, ya kan. Itu jantung Anda kayak pantat ayam lagi mau telur kan, gini-gini. Lebih kan di spot jantung, bisa-bisa lama kena ini penyakit jantung gitu. Tapi yang stabil, intinya kan saya udah bilang, kalau Anda dari 2019 saya udah ingatkan lah, video-video awal saya bilang, jangan terpengaruh orang bilang, oh ini gainnya sekian, ini nggak begitu. Karena kadang Anda save di gold itu ada masanya Anda bisa beli BTC. Saya udah pernah jelaskan lah di video-video dulu lah ya, jadi saya nggak perlu ngulang lagi. Dan gainnya bagus, ya kan. Kalau kita boleh dibilang, kalau 5 tahun lalu waktu saya suruh kalian mulai cicil gold waktu itu, ya anggaplah, nggak usah bilang 2019 ya, karena subscriber masih dikit lah, ratusan. Let's say yang di 2020, ya kan, udah subscriber udah ribuan saat itu kan saya udah ingatkan cicil waktu itu. Kalau sekarang aja cicil, Anda udah cuannya hampir 100% gitu, ya. Kalau Anda beli yang 900 ribuan, udah lumayan gainnya, dan Anda tenang, stabil, hati Anda tenang gitu, ya kan. Lihat barang juga jelas kelihatan gitu kan. Nah, itu salah satu yang buat tenang. Nah, kalau pas ada bearish time, ya kan, begitu market down, Anda bisa lepas emas Anda, serok BTC. Nah, berlipatlah duit Anda. Saya udah pernah ajarkan di situ dulu, ya kan. Jadi, itu yang buat hati tenang. Begitu naik BTC sekian, saya udah TP, walaupun yang ngejek saya ketawa aja gitu. Saya hidup tenang, ya kan. Cuan saya nggak kejar gain, karena saya nggak cari kayak, saya butuh stabil, cuan lumayan, udah tenang gitu. Tinggal next cari momen lain. Nah gitulah. Kedepannya masih begitu juga sebenarnya. Di kripto ini, momennya itu Anda mau beli, Anda mau invest itu saat bearish. Jangan FOMO kejar. Nah begitu juga gold. Ada yang lihat naik-naik terus, kok masih bisa beli. Saya sih nggak ini. Ya tunggu gitu. Kalau Anda punya rezeki nanti bisa dapat di situ, ya pasti dapat gitu. Ya kan. Terus satu lagi, kok telat misalnya, cuma satu kendala sebenarnya, ya Anda nggak usah kejar gold sebenarnya gitu, dan naik tinggi. Sebenarnya perak lebih ini, cuma di Indo kan belum gimana market perak ini, mereka belum gimana, nggak seperti di luar, ya kan. Kalau di luar negara barat atau Jepang sini, justru sini kurang barang perak gitu, ya. Sebab itu yang juga salah satu investasi bagus.
Oke. Nah, satu hal lagi yang saya mau sampaikan buat kalian, kondisi Indonesia saat ini, jangan kalian ini ya istilahnya, karena saya lihat ya di Indo sekarang pajak juga kebangetan gitu. Saya ada beberapa temen ngomong sama saya, waduh sekarang gila-gila pajak kejar katanya. Gua beli satu beko udah datang surat udah kejar. Belum ini, padahal hutang pinjam bank katanya udah pusing dia gitu dengan urusan pajak semua. Bangun rumah bentar udah datang pajak. Tanya kejar PPN, gila sekali. Jadi kalau pajaknya benar-benar diolah buat kemakmuran mending gitu ya. Sampai hari ini Anda digenjet pajak, untuk rakyat itu baliknya tipis sekali gitu ya, baliknya masih tipis, nggak kayak negara luar. Kayak di sini saya itu bayar pajak ya paling rela jujur, karena kembali ke rakyatnya itu bagus gitu, terutama di medical systemnya gitu ya, pensiunnya juga masih oke gitu buat yang ini. Jadi saran saya sih jangan kebentur instan, masih suka pay ya kan, by phone, saya nggak mau sebut mereknya. Pertahankan kontan, pertahankan cash. Anda dagang, kenapa? Kalau kalian nggak suatu saat, ya untuk saya lihat sekarang pemerintahan sekarang belum nge-squeeze rakyat. Tapi kalau suatu saat, boro-boro ini apabila ya, kita kan selalu pikirkan worst scenario. Andai suatu saat ya Indonesia dapat pemimpin yang misalnya seperti yang terjadi di Kanada lah, si Trudeau itu. Begitu Anda nggak ini, Anda protes, Anda lawan dia, langsung Anda di-squeeze, langsung Anda di-block, finansial keuangan Anda di bank nggak bisa, Anda fucked up. Anda langsung nggak ini. Jadi pertahankan cash. Transaksi cash itu, kalian siapapun dagang ini itu, jangan sampai semua mau instan, by digital, ya, digital wallet, pay, ya memang easy, tapi suatu saat Anda akan terkontrol kalau Anda dapat pemimpin yang akan mengontrol kalian. Itu habis pajak, itu isi perut, di perut dikorek semua, ya kan? Nah, itu yang bisa saya beri masukan. Mungkin kalau saya ngomong ini, orang pemerintahan pajak pasti gedek dengarnya. Tapi, ya, sebagai rakyat kalian harus smart. Karena pajak-pajak Anda justru entah kemana arahnya. Korupsi yang gila-gilaan gitu. Rakyat terus ini, saya lihat belakangnya, pajak ngejar terus itu udah nggak ini. Dan inilah saya agak apa ya, ada yang tolong bahas gimana RUU TNI udah disahkan. Saya kurang paham soal itu, bukan bagian saya, dan saya nggak lihat isi draftnya apa. Tapi kalau lihat dari ini skenario-nya, tiba-tiba cepat sekali di-proof ini itu. Nah, sekarang kan mahasiswa protes. Saya setuju. Kali ini kalau mahasiswa protes, ya, saya setuju sekali. Justru mahasiswa push mereka, kok undang-undang penyitaan aset sampai hari ini nggak mau mereka ini. Ya, nggak pernah di-proof, nggak disahkan. Ya, tapi yang begitu cepat sekali demo gini. Dan mahasiswa push itu. Supaya Indonesia harus dibersihin korupsi. Kalau nggak, bullshit semua yang mereka ngomongin demi rakyat, demi ini Indonesia emas, itu bullshit semua. Kalau mereka nggak mampu bersihkan, nata kembali ya korupsi yang udah, aduh, semua boleh dikatakan hampir semua instansinya ada hal ini terjadi gitu. Itu udah kayak penyakit menular atau apa itu ya. Jadi saya setuju, kali ini mahasiswa demo, saya setuju kalian push itu, dan lebih sorong ke ini undang-undang penyitaan aset koruptor ya.
Itu sih yang bisa, tapi kalau untuk RUU TNI saya kurang tahu apa isinya, draftnya saya nggak ikuti, saya nggak berani komen, nanti salah komen bahaya gitu, ya kan? Karena saya kurang tahu, saya kurang ikuti berita itu, tapi yang saya tahu prosesnya, saya sempat baca berita bentar, prosesnya tiba-tiba ada yang protes tapi nggak, jadi ya pertanyaan saya, kenapa yang sudah lama ajukan ini nggak di ini, sedangkan yang ini undang-undang begitu cepat gitu, ya kan? Nah itu satu question, ya kan? Nah mahasiswa demo ya wajar, mahasiswa pertanyakan, push mereka, tapi satu hal yang saya lihat ada beberapa daerah pengerusakan itu yang saya nggak suka gitu ya. Mahasiswa Indo itu barbarnya gimana? Itu fasilitas kalau untuk ini ya, apalagi publik gitu kan rakyat pakai. Ngapain kalian rusak? Terus entah pintu, pagar, apa-apa. Itu kan uang pajak juga dibayar. Anda rusakin, nanti ya mereka ketawa aja, you rusak, nanti mereka bangun lagi, ada proyek lagi, ada korupsi lagi nanti. Ya, di markup lagi harga buat pagarnya. Ngapain Anda rusak? Ya kan? Saya sukanya itu mending mahasiswa knowledge-nya dipertajam, argumennya, ya kan? Demonya apa, alasannya, tekan, ya kan? Kalau bisa duduki DPR-nya, tapi tanpa dengan anarkis gitu. Itu yang harusnya lebih ini. Itu saja sih, saya harap. Oke, jadi begitu aja video di hari Sabtu ini. Hari ini udah tanggal 22, minggu depan. Minggu depan eventnya lumayan ini juga ke market. Ada GDP sama PCE itu. Ya, jadi market masih belum kemana juga. Mungkin masih arah down mendekati tanggal 2 April. Oke, jadi begitu aja video di hari Sabtu ini. Have a nice weekend buat semuanya. Salam Ciario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.